umur gunakan dengan baik. Dikatakan bahwa di langit keempat itu ada sekumpulan malaikat yang mereka yunadi kullan nasi sabahan wa masa'a. Di langit keempat itu ada malaikat-malaikat yang demikian banyak, yang pagi dan sore mereka menyeru kepada seluruh umat manusia. Panggili kita ini, cuman kita nggak dengar. Di antara seruannya adalah ya abna'a arba'in qad dana hasadukum. Kalian yang usianya sudah 40 tahun. Ibarat tanaman, kalian sudah siap dipanen. Jangan sampai gagal panen. Jangan sampai nggak ada nilai jualnya. Jangan sampai nggak ada manfaatnya. Sehingga pastikan ketika usia 40, hubungan kita sama Allah baik, hubungan kita sama manusia sudah baik. Ibarat tanaman sudah siap panen ini. Walaupun ajal mungkin masih lama, tapi ibarat tanaman sudah harus jadi. Sehingga dikatakan barang siapa yang usianya 40 tahun tapi maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Ya usia berapapun pun pasti kita ini maksiat sih. Cuman bedanya usia 40 tahun sudah. Hobinya maksiat. Yang menjadi candu bagi dia, kegemaran bagi dia, kesukaannya itu adalah maksiat, bukan taat. Usia 40 tahun. Maka datang setiap hari malaikat sampai dia mati, setiap hari datang kepada dia sambil ngeraupi mukanya. Sambil ngeraupi mukanya. Cuman bilang satu, boloku, koncoku, hadza wajhun la yuflih abadi. Wajahnya orang yang gak bakal sukses sama seperti aku selama-lamanya. Usia berapapun yang perlu kita garis bawahi, ya kita maksiat. Tapi pastikan kemaksiatan itu bukan lagi hobi buat kita. Cuman ya mungkin terpeleset, tersandung, kelilipan. Kalau dulu mungkin dengan senang hati maksiat gitu. Dulu mungkin maksiat di usia kurang dari 40, nggak takut su'ul khotimah, nggak mikir bagaimana dia sama Allah, nggak malu sama Allah, enak aja. 40 tahun mau maksiat, oh ini waktunya panen. Jangan sampai ketika saya panen saya gagal, nggak ada nilainya, nggak ada nilai jualnya, nggak. 40 tahun sudah cukup. Sehingga nilai kemaksiatannya berbeda sudah. Maksiatnya ya ada, tapi beda. Kalau dulu maksiatnya dengan kesengajaan, dengan senang hati, hobi, candu, gemar, suka. Kalau sekarang enggak. Cuman terpleset. Yang namanya manusia. Bukan nabi, bukan malaikat. Nah, beda. Kadang-kadang orang kalau ditanya, kenapa maksiat? Ya namanya manusia, Beb. Loh, saya mau tanya, nggak punya pilihan untuk nggak maksiat? Manusia sih iya memang bisa maksiat tapi nggak bisa taat. Bisa nggak manusia ini untuk nggak maksiat? Ya bisa. Terus kenapa kok maksiat? Nah, pastikan saat itu kita punya jawaban terpleset. Kalau sekarang kan kalimat khilaf itu kan diobral ya. Kepepet khilaf saya Pak. Oh khilaf kok terus-terusan. Ketemuan baru ngomong khilaf. Ketemuan sama Allah bolak-balik nggak pernah ngomong khilaf saya Allah. Ada itu. Ketemuan sampai menungso baru khilaf saya Pak. Daripada dimasak, daripada di penjara, daripada dihukum, diadili, daripada viral, khilaf saya. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan jika ada seorang pemuda usia 40 tahun masih muda. Seorang pemuda usia 40 tahun antara akhirat sama dunia masih memprioritaskan dunia. Adapun yang namanya akhirat, ntar lek kober, lek sempet, lek gak ngantuk, lek gak males, kalau urusan saya nggak ada masalah, kalau utang saya lunas, ntar. Prioritasnya dunia 40 tahun. Dunia, akhirat gampang nomor 2.
Maka dikatakan oleh Nabi, fal yatajahaz ilan nar. Ini orang udah siap masuk neraka sebelum matinya namanya. Gimana coba? Artinya 40 tahun ini, ya kalau dokter bilang 40 tahun hati-hati. Warning sudah, lampunya lampu kuning sudah. Hati-hati kalau makan, hati kalau minum. Atur pola makan, atur pola hidup, istirahat yang cukup, jangan forsir. Kenapa 40 tahun? Udah bukan waktunya lagi untuk forsir seperti masa muda, makan, minum seenaknya sebelum 40 tahun. Enggak, sudah 40 tahun hati-hati. Dokter bilang begitu, sama. Asy'ariyah juga mengatakan begitu. 40 tahun hati-hati. 40 tahun hati-hati. Ya abna khamsin, kalian yang usianya 50 tahun kata malaikat. Madza qaddamtum wa madza akhartum? Apa yang sudah kalian lakukan untuk bekal akhiratnya kalian dan apa yang sudah kalian tinggalkan untuk anak-anaknya kalian? Tapi jangan dikira apa yang dipertanyakan yaitu tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anaknya kamu tentang harta warisan, bukan. Bukan nggak boleh, tapi yang dipertanyakan ini bukan itu. Kenangan apa yang akan dikenang oleh anak-anaknya kamu dari kamu? Oh ayahku, oh ibuku itu ahli masjid, 5 waktu berjamaah, ahli Quran, ahli tahajud, ahli sholawat, ahli sedekah. Itu yang kita pertanyakan. Kita sekarang kalau usianya 50 tahun, misal mudah-mudahan panjang umur satu lafiat ya, meninggal, sejarah yang akan kita tinggalkan untuk anak kita apa? Anak kita akan mengenang kita sebagai apa? Itu maksudnya. Bukan harta warisan. Bukan harta warisan. Boleh, tapi bukan prioritas. Seburuk-buruknya orang tua itu adalah meninggalkan segala-galanya untuk anak. Lengkap fasilitasnya, ya rumahnya, sak pembantunya kalau perlu, sak asistennya kalau perlu. Cuma dia sendiri lupa menghadap kepada Allah juga harus bawa bekal. Dunianya habis untuk anak, sampai dia sendiri nggak punya kesempatan untuk bawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia punya. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi pejabat kaya raya, sebelum menjadi khalifah. Khalifah itu presiden muslimin seluruh dunia. Bayangkan. Kalau mau kaya, mau jadi kaya gimana ya? Beliau sebelum menjadi pejabat kaya raya, tapi malam pelantikan, istri anaknya nangis semuanya. Kenapa? Karena mereka diberi pilihan sulit, dilematis. Istriku, aku sekarang menjadi pejabat, menjadi presiden muslimin seluruh dunia. Tanggung jawabku besar, beban amanat yang ada di pundakku ini besar. Maaf, aku nggak punya waktu lagi untuk bermain dengan kamu. Maaf, kalau nafkah uang aku tetap kasih. Tapi kalau nafkah batin, maaf, hubungan suami istri, mohon maaf. Kalau aku nggak turun dari kursi kekuasaan ini, aku nggak bisa memenuhi itu. Kalau kamu siap bertahan sama aku, ya sabaro tabau. Nafkah iya, tapi hubungan tidak. Tapi jika kamu nggak sabar, saya cerai kamu sekarang. Nah, ini istrinya. Anak-anak juga gitu. Nah, kalau anak nggak bisa dipegat. Nah, bapak sudah bukan milik kalian lagi, miliknya rakyat, miliknya muslimin seluruh dunia. Sabar ya, tabah ya, nangis. Melihat ibunya nangis, anaknya nangis. Gorden-gorden, karpet-karpet yang mahal-mahal, ringkes semuanya dijual untuk Baitul Mal, diwakafkan untuk kepentingan muslimin. Melarat dada malam pelantikan. Ada pejabat sekarang malam pelantikan melarat dada? Ada. Apa yang dilakukan biasanya pejabat sekarang kalau malam pelantikan? Syukuran, tapi kalimatnya pesta hadirin. Casingnya syukuran, betul syukuran, tapi yang makan dia sendiri, yang menikmati dia sendiri. Kita mana? Ada. Sebutkan satu pejabat seluruh dunia yang antara sebelum menjabat dengan setelah dia menjabat kekayaannya menurun. Gak usah jauh-jauh, 1 juta wae wis. Ini Bib dulu Bib, sebelum jadi pejabat Bib, 1 miliar Bib. Sebelum jadi pejabat. Setelah jadi pejabat Bib, gak sampai 1 miliar hartanya. Setelah 5 tahun jabat gak sampai 1 miliar. Kurang 1 juta tok. Oh ini
ini langkah. Ada satu aja dari sekian banyak ratusan pejabat seluruh dunia, ribuan pejabat, siapa coba? Ya mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Walhasil intinya begini, kalau pejabat ya siap miskin, bukan harus miskin, pokok siap, dia punya mental siap melarat, sepenting rakyat mangan, saya yakin negara itu akan makmur. Tapi kalau pejabat yang nggak siap miskin, saya yakin pejabatnya enak, rakyatnya belum tentu enak. Sing enak sing dukung enak, sing nggak dukung lulus. Itu kenyataan di mana-mana, bukan hanya di sini saja, di mana-mana ya begitu. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akan meninggal dunia, sakit berat, sakit keras, disambangi satu orang. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz punya anak 15. Anaknya 15, melarat, fakir. Tanya Umar, kalau kamu panjang umur, alhamdulillah. Tapi kalau kamu meninggal sekarang ini, kamu nggak punya apa-apa. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anaknya kamu? Ya jawaban Sayyidina Umar. Ini perlu kita renungkan, walaupun kita pakai sekarang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin seminggu, sebulan lagi. Nggak tahu kapan. Tapi renungkan betul. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar? Fulan ketahui, aku tinggalkan untuk anakku adalah iman, takwaan, duha, waqiah, tahajud, istighfar, sedekah. Itu yang bisa nyedot rezeki. Aku nggak tinggalkan harta untuk mereka. Kenapa? Salah tak orang tinggalkan harta? Enggak, cuma aku takut. Aku banting tulang, peros keringet, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk jadi warisannya mereka. Ngeledek dipakai untuk maksiat. Seharusnya kan mereka pakai untuk taat. Kenapa? Aku dikubur dapat pahalanya. Sebagai wujud bakti kepada orang tua, aku dikasih warisan ini harus aku gunakan taat. Kenapa? Biar ayahku atau ibuku dapat pahalanya. Aku pakai dia, mereka pakai buat apa? Aku ini menyediakan fasilitas untuk anak, untuk hanya jadi alat maksiat yang dosanya mereka, dosanya aku. Lapo? Fulan ketahuilah, yang paling butuh sama hartaku tuh ya aku. Kenapa? Aku sekarang ini butuh bekal sama Allah. Ini orang soleh. Aku sekarang butuh bekal sama Allah. Lah anaknya kamu gimana? Adanya aku, tanpa adanya aku tetap Tuhan mereka Allah. Adanya bapak atau tidak adanya bapak, tetap yang namanya anak-anakku, jaminan rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada atau tidak adanya bapak, rezekinya anak tidak akan kurang, rezekinya anak tidak akan lebih. Jadi saya nggak pernah mikir bagaimana nasib anak saya setelah saya mati. Kenapa? Urusannya Allah. Urusannya Allah itu. Bagaimana mungkin saya ngelancangin urusannya Allah? Sudah. Hartanya saya, aku butuh. Aku butuh uang suci. Aku butuh. Bayangkan. Mentalnya ini perlu kita renungkan, perlu kita camkan, kita rekam dalam memori kita. Nggak tahu kapan, rasa-rasanya recommended untuk diamalkan. Ya. Kenapa? Seburuk-buruknya orang tua yang menyediakan segala-galanya untuk anak, tapi dia sendiri sebagai pribadi, sebagai hamba Allah tak punya bekal. Nggak ada yang jadi masjid hartanya, nggak ada yang jadi karpet hartanya. Nggak ada yang jadi kusen misalnya, nggak ada. Hartanya jadi fasilitas anaknya semua. Saya yakin apa anaknya kita bakal ngasih manfaat dari harta warisan, harta yang kita wariskan kepada mereka. Saya yakin apa kita? Sekarang aja anaknya kita belum tentu taat. Padahal HP-nya yang kita yang kasih, TV-nya yang kita yang kasih, tapi mereka untuk pakai maksiat, tapi kita ridho dengan itu semuanya. Kita ridho dengan itu semuanya. Nah, kemudian seruan terakhir dari malaikat itu mengatakan, ya abna asittin, kalian yang usianya sudah 60 tahun. Dikatakan la udra lakum qaddana ajalukum. Ajal kalian, kata malaikat, udah betul-betul dekat. Nggak ada alasan lagi buat kalian. Hadirin
Ada orang itu kadang-kadang beralasan begini. Bib, coba Bib, kaki saya masih kuat, saya ke masjid 5 waktu Bib. Berhubung saya nggak kuat, ya saya nggak ke masjid. Ini alasan, boleh. Tapi alasan itu, alasan ada yang diterima, ada yang ditolak. Allah bisa menerima itu, Allah juga bisa menolak itu. Kapan alasan seperti ini ditolak? Ketika masa muda kaki kuat nggak pernah lagi ke masjid. Alasan tua baru lemah Bib, nggak kuat Bib. Allah akan tanya, lah dulu ketika muda ngapain? Ini alasan, bukan alasan, alibi. Alibi itu kadang-kadang bisa mengecoh hakim. Tapi untuk Allah nggak bisa. Ada alasan yang diterima. Bib, saya mata udah gampang pusing baca Quran Bib. Jadi saya bacanya cuma ya kadang-kadang 5 ayat, 10 ayat Bib. Kenapa? Baca lebih dari itu pusing Bib. Diterima kadang-kadang alasan seperti ini. Kenapa? Memang masa mudanya sehari 1 juz. Sehingga apa yang dia baca 10 ayat tetap dapat pahalanya 1 juz. Yang dibaca 10 ayat, tapi pahalanya tetap 1 juz, kata Nabi. Kenapa? Karena sakitnya bukan dari dia, sakitnya dari Allah itu. Tuanya dia, lemahnya dia, bukan dari dia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya Allah itu. Jadi apa yang datang dari Allah tidak akan menghalangi pahala. Tetap dihitung istiqomah. Makanya kita selagi sehat, selagi panjang umur, yang istiqomah. Sehingga ketika kita sakit misalkan ya, udzur ke masjid, udzur hadir pengajian, sholat berjamaah, kita di rumah tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Memang ketika sehat dipakai untuk taat. Ketika sakit nggak bisa taat, gimana? Tetap dapat pahala yang sama. Tetap dapat pahala yang sama. Tapi bukan berarti, Beb saya ini kalau sehat sholat, Beb kalau sakit nggak sholat ya, kan dia dapat pahalanya, Beb ya nggak begitu. Nggak begitu. Bukan terus menggantikan posisi ibadahnya ya, tidak, pahalanya itu loh. Dari yang Al-Quran 1 juz, karena sakit cuma 1 lembar, tetap dapat pahala 1 juz. Tapi ya tetap baca 1 lembar itu. Bukan nggak baca sama sekali, dapat pahalanya ini. Enggak begitu. Nah, ya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, dikatakan dalam satu syair, laital khalqa lam yukhlaq wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Seandainya manusia ini tahu ya, kenapa kok mereka ini diciptakan oleh Allah. Seandainya manusia ini tahu kenapa mereka diciptakan oleh Allah, dan ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti fungsi mereka, tugas mereka di dunia ini itu apa. Gini, gampangannya begini, manusia itu ada 2. Ada yang nggak mau tahu dia diciptakan untuk apa oleh Allah, sehingga dia berbuat semaunya dia, bukan semaunya Allah. Ada manusia yang tahu dia hidup di dunia ini ada maunya Allah, ada karepnya Allah. Itu menjadi tugasnya manusia untuk memenuhinya. Karepnya Allah nggak mau dipenuhi gimana? Kita ajak nurut sama bos, kenapa nggak nurut sama Allah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada orang yang nggak mau tahu tentang tugasnya dia hidup di muka bumi, itu akan lebih afdol dia hidup di dunia tidak menjadi manusia tapi menjadi binatang. Kenapa? Karena binatang di dunia nggak punya tugas. Dan di akhirat dia menjadi debu secara umum menjadi debu. Ada bahkan binatang yang masuk surga, ada ontanya Nabi Soleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, kambing yang dikurbankan oleh Hatim, dan seterusnya. Jelas ya. Tapi secara umum binatang itu menjadi debu, nggak surga, nggak neraka. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu karena saking takutnya, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu manusia terbaik setelah Rasulullah di zamannya. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, di depannya ada Sayyidina Umar. Umar, coba ya, aku ini nggak jadi Abu Bakar, aku ini nggak jadi manusia, aku jadi kambing. Terus ya jadi kambing enak, hidup di dunia hidupnya singkat.
Dapat umur 2 tahun, 3 tahun, maksimal 4 tahun dibeleh. Dimakan dagingnya. Setelah itu jadi kotorannya manusia. Nanti di akhirat aku dibangkit oleh Allah jadi debu. Selesai. Umar nggak terima dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngomong seperti ini. Coba aku gak jadi Abu Bakar. Kalau kita lo bisa kepengin jadi seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saking takutnya. Bayangkan. Sayyidina Umar nggak terima. Abu Bakar kesuwe. Kalau saya mending jadi rumput yang dimakan kambing. Lo kenapa? Lebih ringkas lagi hidupnya. Rumput dimakan kambing ditelek maris. Di akhirat jadi debu. Selesai. Lihat ketawaduan dua mertuanya Nabi. Mertua makhluk mulia. Mertua makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan. Nggak pernah merasa gede dengan amalnya. Mereka tahu kenapa kok diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya beban tugasnya mereka gagal mengemban amanat itu. Gak jadi menungso enak lah. Siapa di sini yang kepingin jadi binatang? Gak ada kan? Gak ada kan? Sayyidina Abu Bakar lu kepingin. Apa kita lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar? Apa kita hidupnya nanti di akhirat lebih terjamin daripada Sayyidina Abu Bakar? Cuman takutnya kita yang kalah sama takutnya Sayyidina Abu Bakar. Orang itu semakin dekat dengan Allah semakin takut, Pak. Ibarat Anda naik tebing, panjat tebing. Naik semakin tinggi Anda semakin lihat ke bawah semakin takut. Sama, Anda semakin dekat sama Allah semakin takut untuk jatuh. Kalau sudah di atas, coba gak munggah lah enak itu. Kalau sudah dekat sama Allah, coba gak jadi manusia kan enak saya ini. Takut untuk jatuh. Ini orang-orang hebat. Nah kalau manusia zaman sekarang kan, yo karap-karap kuah, urip-urip kuah, duit-duit kuah. Kamu ngasih kontribusi apa dalam hidup saya? Aku ngasih nasihat kamu bukan karena saya harus punya kontribusi sama kamu. Saya ingatkan kepada Tuhan yang banyak ngasih kontribusi sama kamu. Banyak kan orang sekarang kalau dikasih nasihat, kon sopo? Kamu punya kontribusi apa? Kayak mangan aku, nyekolahno anakku, kok nasihati aku? Saya cuma mengingatkan bahwa kamu punya Tuhan yang memberikan kontribusi banyak dalam hidupnya kamu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selesai. Bukan merasa lebih alim atau ada kontribusi ataukah tidak, enggak ada urusannya sama itu semuanya. Sekalipun saya ngasih kontribusi sama kamu, belum tentu kamu terima nasihatnya aku. Kenapa? Allah saja kamu langgar, padahal Allah banyak ngasih kontribusi dalam hidupnya kamu. Jadi kalau kadang itu alibi saja. Gak melok ngurmati aku, katanya melok nasihati aku. Loh, Allah ngurmati kamu, gak boreken kok. Kok sekarang kamu ngomong kon sopo loh? Lah Allah sabar. Ini jawaban. Kalau orang itu enak jawab sama kita, jawab. Yang penting dengan pilihan bahasa yang tepat. Loh, kamu saya nasihati nggak terima. Alasannya saya nggak ngurmat kamu. Allah ngurmat kamu. Gimana? Kamu reken aturannya Allah Subhanahu wa taala? Enggak kan? Jadi urusannya bukan karena saya ngurmat kamu, saya berkontribusi dalam hidupnya kamu, saya ngasih makan kamu, nggak menyekolah, bukan itu. Kamu nggak mau terima kebaikan, nggak mau terima nasihat, itu saja. Cuman kamu cari alasan yang lain, itu aja. Cari alibi lagi-lagi. Nah, kita semuanya nggak ada yang nggak minta panjang umur. Semua orang minta panjang umur. Cuman saya mau tanya, kalau ada orang punya sawah, gak ditandur, gak ditanami, bukankah itu adalah kebodohan? Nggih. Kalau ada orang punya sawah gak ditandur, bukankah itu adalah kebodohan? Kalau ada orang punya sawah gak ditandur kepingin panen, ini namanya bukan kebodohan lagi, tapi kegilaan hadirin. Ditandur orang kok kepingin panen, sing nandur kurang mesti panen. Kita minta panjang umur, kita tandur apa enggak? Enggak ditandur, kebodohan. Kita minta panjang umur, taat enggak, diisi dengan kebaikan, ditanami dengan kebaikan, enggak, tapi berharap masuk surga, ini bukan kebodohan lagi hadirin. Ini namanya kegilaan. Nandur orang kepingin mlebu surga, apa ceritanya?
Yang amal, yang nandur guru mesti panen dek surga. Enggak tahu kita ini. Kita ini sholat subuh iya, masya Allah 5 waktu iya, puasa iya, zakat iya, mungkin haji, umroh berapa kali. Apa yang jamin? Oh saya masuk surga, pasti panen. Dari mana? Nggak ada. Sama seperti petani. Nasibnya tawakal. Makanya sebagian ulama mengatakan paling afdolnya pekerjaan itu petani. Kenapa? Tawakalnya besar sama Allah. Usaha berbulan-bulan, selebihnya tawakal wis, wis. Banjir buyar. Jadi mereka punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dikatakan oleh Nabi, "Man kana yaumu mithla amsih fa huwa maghbun." Barang siapa yang nilainya dia hari ini sama seperti kemarin, itu artinya rugi. Nilai hidupnya kita sekarang sama seperti kemarin, ya rugi. Kok nggak ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit, itu namanya rugi. Kenapa? Kalau toko itu cari untung, sawah itu cari panen, maka yang namanya hidup itu cari tambahan pahala. Kita kadang-kadang sama yang namanya toko, untung tetap kita koreksi, evaluasi. Kenapa ya untungnya kok cuma sekian, kok nggak sekian? Apa yang kurang? Oh mungkin promonya, oh mungkin ininya, oh mungkin pamfletnya, oh mungkin iklannya, oh mungkin. Urusan dunia kita titen lah. Urusan umur ini tambah, tapi apakah lebih baik daripada kemarin, lebih menguntungkan daripada kemarin, lebih menjanjikan daripada kemarin, kita nggak titen, nggak teliti ya dalam urusan ini. Ada orang buka toko dari pagi sampai sore di pasar 8 jam. Kulak 1 juta, dijual lagi 1 juta. Kulak barang 1 juta, dijual lagi 1 juta. Hakikatnya dia rugi enggak? Kalau secara angka memang tidak rugi, tapi hakikatnya dia rugi. Apa ruginya? Waktu. Apa perlunya saya buka toko lepok? Sama. Apa perlunya kita minta panjang umur kalau pok? Apa perlunya kita minta panjang umur kalau pok? Karena itu koreksi diri. Saya kemarin gak sholat duha, hari ini harus sholat duha. Saya kemarin sholat duha, cuman bukan di waktu yang afdol, rodok mepet duhur jam 11. Boleh ya? Boleh. Kadang-kadang ada orang boleh duha jam 11. Lu boleh. Waktu duha itu berakhir dengan waktu duhur. Nih, hari ini saya harus duha di waktu afdol jam 8, setengah 9. Oh, kemarin saya nggak sholat berjamaah. Hari ini saya harus sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah kemarin, sok berapa? Hari ini mau sok berapa? Itu gambarannya. Kemarin saya nggak sedekah subuh saya ini. Nggak sedekah subuh. Hari ini sedekah subuh masih 2.000, 5.000. Jumat lalu saya nggak sedekah. Jumat ini saya harus sedekah. Jumat lalu saya nggak ziarah ke makam orang tua saya, atau afdol ya, kemis atau Jumat ziarah ke makam orang tua itu pahalanya besar, baik untuk yang ziarah atau yang diziarahi, karena pahalanya anak, pahalanya orang tua. Walhasil kalau mau koreksi tentang amalnya kita banyak kesempatannya, sudah banyak kesempatannya. Ini nggak gampang, karena nggak gampang. Yang melakukan itu namanya cerdas. Kakek kalau titen dalam urusan dunia semua orang nggak cerdas, itu namanya. Maaf, yang kafir pun bisa itu. Tapi titen dalam urusan akhirat nggak gampang. Makanya kalau nggak gampang, kok bisa? Itu cerdas. Nah, cerdas dikatakan apa? Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu koreksi dirinya untuk bekal matinya. Persis. Karena nggak banyak, langka yang bisa melakukan itu orang-orang jenius, sudah. Persis ucapan Nabi sudah. Orang yang selalu mau koreksi dirinya. Pantesnya ini Pak, Bu, kita ini minta panjang umur ya tambah taat. Bukan sama apalagi merosot. Apa perlunya kita minta panjang umur kalau hanya untuk menjadi seburuk-buruknya manusia? Pantesnya kita ini minta panjang umur untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Pantesnya kita ini minta panjang umur agar semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan husnul khotimah. Gitu saya. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad,
Idza ahbabta an tamuta alaihi falzam. Jika kamu ingin mati dalam keadaan tertentu, maka lazimi keadaan itu. Wa idza ahbabta an tamut wa idza karihta an tamuta alaihi fatruk. Dan jika kamu takut meninggal dalam keadaan tertentu, simpel, ya jauhi, jangan dilakukan. Fa innal mauta baghtah. Karena ketahuilah yang namanya kematian itu tidak ada. Jadi jangan pernah merencanakan taubat, Pak. Mulai sekarang jangan pernah merencanakan taubat. Jangan pernah merencanakan taat. Sekarang ini tobato taato. Kenapa? Mungkin sekarang kita mati. Gak ada mati yang gak ngaget, no, itu gak ada. Yang meninggal kaget, yang ditinggal gak kalah kaget. Gak ada orang meninggal terus dia ngomong, wis tak gede aku mati dina iki misalnya. Sudah saya kira itu. Atau misalnya keluarganya sudah saya hitung, bapak saya meninggal bakal meninggal hari ini sudah saya hitung sesuai dengan perhitungan saya. Ada masih dokter, profesor dokter nggak bisa. Karena itu jangan pernah merencanakan tobat, jangan pernah merencanakan taat karena usia kita terlalu sulit dipastikan. Jadi jangan pernah rencana. Sekarang umurnya masih engkau obati, engkau taati. Jangan. Sekarang taat, sekarang tobat. Ada cerita husnul khotimah, ada cerita su'ul khotimah. Kan begitu ya. Agar apa? Agar kita selalu dalam keadaan nggak terjamin hidupnya kita. Iya, kita ibadah kok, tapi jangan merasa terjamin. Di sisi lain, jangan lupa kita ini juga maksiat, tapi kemaksiatannya kamu nggak jamin neraka kok. Yang husnul khotimah, sekelam apapun masa lalunya surga. Yang su'ul khotimah, sesoleh apapun masa lalunya neraka. Jadi jangan ngomong masa lalu. Cukup jadi spion aja, dilirik. Spion itu kacanya kecil, Pak. Yang besar itu kaca depan. Biar kita tahu hidup itu bukan kemarin, hidup itu sekarang. Hidup, ada orang itu terkungkung, terjebak dengan masa lalunya kadang-kadang. Gimana Habib saya begini, ini sama seperti orang melirik spion, mentelengi spion. Kacanya besar di depan nggak dilihat, nabrak. Ada gas, ada rem. Tujuannya apa? Seimbang. Ada waktunya gas, ada waktunya rem. Ada orang itu takutnya terlalu tinggi. Kayaknya saya ini su'ul khotimah nanti. Kayaknya saya ini terlalu besar dosanya, nggak diampuni. Saya ini ahli neraka. Ini ngerem terus, gak maju-maju, gak gas-gas. Ada orang GR gede. Oh, kurang ngopo aku, Bib. Sak kampus yang paling soleh aku, Bib. Sing paling istiqomah aku, Bib. Yang paling saya semuanya. Oh, ini GR. Gede rumangsa. Ini namanya ngegas. Lek kudu aku sing mlebu surga ya sapa maneh, Bib. Ini orang namanya GR. Ngegas, kalau rem. Bukan remnya yang blok, gasnya yang blok. Oh, gak karu-karuan ini. Dia dan penumpangnya bahaya itu. Sik karuan sing keweden ya gak celaka sih yang rem tok. Jadi jangan terkungkung, terjebak dengan masa lalunya kita. Memang sengaja Allah setting skenario. Ada cerita husnul khotimah. Dulunya begini, tapi husnul khotimah. Ada cerita su'ul khotimah begini. Tujuannya apa sih? Ada cerita husnul khotimah biar kita yang banyak dosa nggak putus harapan. Ada cerita su'ul khotimah biar kita yang banyak pahala nggak kegeeran. Jadi memang sengaja Allah buat kita ini terombang-ambing nasibnya. Yo apa sih genaya aku? Selamat kok kayo karo. Kenceng ae wis sampai husnul khotimah wis. Saya kasih gambaran. Ada orang khatam Quran tapi matinya nggak baca Quran. Ada orang nggak pernah baca Quran, nggak pernah khatam Quran, tapi matinya baca Quran. Itu orang kedua lebih baik daripada orang yang pertama. Kita kejar khatamnya, tapi bukan istiqomahnya. Khatam istiqomah hebat, tapi yang paling penting adalah istiqomahnya. Istiqomah itu yang mengantarkan kita semakin dekat dengan husnul khotimah. Kudu khatami.
Tapi bukan berarti khatam itu nggak perlu loh ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan, itu perlu. Cuman kadang-kadang khatam prei. Buka koran hati. Ya, ada orang, Bib, saya ini Ramadan kemarin nggak khatam Quran dulu. Kenapa? Sehari cuma 5 ayat, Bib. Tapi saya istiqomah mulai dari puluhan tahun, Bib. Terus no. Sampai matinya baca Quran. Kenapa? Istiqomah bentul 5 ayat. Ini lebih baik jauh daripada orang pertama. Orang terkecoh, kita ini dikompor-kompori sama setan. Khatam. Mari khatam reyo. Iya enggak? Enggak dikompori sama setan istiqomah. Enggak ada setan nyuruh istiqomah, Pak. Setan nyuruh kita sholat toh. Mari sholat, siji mana urusannya setan. Ayo ini. Sholat kan, mari kan, ayo ini. Ini loh. Apa? Misalkan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, dimingi-mingi, buyar sholatnya, kesel toh. Memang tujuannya setan begini. Kayak kesel kita ini, tapi percuma. Itu hati-hati, itu harus peka kita, sensitif kita. Nah, diceritakan. Dulu adalah Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Anda kalau tahu kitab Sulam Taufik, itu pengarangnya namanya Al-Habib Abdullah bin Husin Thohir. Ada di kota Masileh, Hadramut, Yaman. Meninggal jauh sebelum Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Ada haulnya, diadakan acara setiap tahun haul. Ketika itu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab diminta untuk naik ke podium di akhir acara memimpin talqin la ilaha illallah. Sudah biasa di majelisnya hadaib itu, di akhir majelis ditalqin la ilaha illallah sudah biasa itu dari turun temurun. Biasanya orang itu kalau mentalqin la ilaha illallah itu biasanya menukil hadisnya Nabi. Sebelumnya menukil hadisnya Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, yang artinya paling afdolnya ucapanku kata Nabi, dan ucapan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Ayo la ilaha. Setelah 3 kali doa kunut, kemudian doa khitam majlis, selesai. Biasa begitu. Ini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab enggak? Bukan menukil hadis Nabi tersebut, tapi menukil hadis Nabi yang lain. Aneh, hari itu aneh sudah. Menukil hadis Nabi yang lain. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dalam riwayat bila hisab, tanpa hisab masuk surganya kata Nabi. Ayo la ilaha illallah. Out semuanya la ilaha illallah. Sampai 3 kali beliau doa kunut, doa khitam majelis, mundur ke belakang, duduk meninggal hati. Persis. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah surga? Persis kejadiannya. Jenengan pernah nggak ngeliat video orang meninggal husnul khotimah? Yang meninggal kata-kata ceramah, tilawatul Quran, atau meninggal di CCTV masjid, sujud, baca Quran. Saya mau tanya, ada raut muka kesakitan dari mereka? Raut muka kelaran itu ada, kayaknya. Wah. Kalau jenengan lihat, mereka seperti orang kesirap. Drama yang kayak semaput. Tilawatul Quran juga gitu. Suara tuh orang-orang geremeng. Plek. Marius, dipikir semaput, meninggal. Apalagi orang meninggal sujud, hampir nyaris kita lihat kok kalau gerakan nih, padahal mati itu. Nazak itu, sakaratul maut loh itu. Kita kalau melihat mati seperti itu gak wedi mati rasanya. Ya gak sekarang juga kan, iya. Loh iya kan, gak takut mati kan gak harus sekarang. Artinya apa? Kata Nabi, orang yang mukmin itu, saya tambah sedikit ya, orang yang beriman itu kalau meninggal itu halus dicabut nyawanya sehalus bagaimana rambut satu helai yang menancap ada di setumpuk daripada tepung dicabut. Ojo main tepung, setumpuk pasir yang lebih kasar dari tepung aja gak ada suaranya, itu satu helai rambut, nggak ada suara nih.
Begitulah sehalus itulah nyawanya orang yang beriman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak kepingin? Ya, kepingin kita meninggal baca Quran. Enak. Meninggal dalam keadaan di masjid, meninggal sujud terakhir, meninggal punya wudu, meninggal gak katik loro, harian, mingguan, nyusahno wong, ngerepoti wong istilahnya ya. Entek duit akeh, misalkan dan lain sebagainya. Enggak katik koma, enggak langsung titik. Enggak katik koma, enggak langsung selesai sudah. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semua. Ada cerita suul khotimah. Guru saya di Pasuruan, Habib Taufik Assegaf itu cerita. Dulu beliau tuh punya tetangga, guru ngaji, ngajar anak-anak kecil. Ya mimpin maulid kadang-kadang, mimpin sholawatan, mimpin tahlil. Enggak terlalu tua umurnya. Ya guru ngaji biasanya masih muda-muda. Udah. Guru ngaji itu memang kadang-kadang keadaannya perlu diperhatikan, Pak. Ya, guru ngaji. Dia punya anak. Hidupnya melarat, fakir. Dia mau narik SPP, ya disudonnya sampai uang. Guru ngaji kok narik SPP. Dodolan Quran, tapi gak direken dulu. Sampai tahun. Anaknya direken tapi sing ngajar gak direken sampai wong tuane. Ini loh orang sekarang zaman sekarang. Coba SPP sekolah naik, kau nak wong tua protes. SPP madrasah enggak? Oh bingung. Apa ini? Dodolan agama ta apa ini? Lho padahal SPP belum tentu untuk makan itu. Ini kalaupun dia narik SPP untuk makan, ya pantes di rumah anaknya kok iso ngaji, kok dhek iso salat, kok dhek iso wudu, kok dhek. Jelas ya? Namanya Abdul Muin kebetulan. Mudah-mudahan enggak ada yang namanya Abdul Muin. Ada ya? Aman ya? Enggak, tapi kisahnya kan lain ya. Ya. Ini sengaja saya sebut namanya biar kita paham gitu loh. Ini tenanan nih cerita ini. Wes. Karena yang muslimin merem, yang melek non muslim. Nggak tahu niatnya non muslimnya apa, visi misinya saya nggak tahu. Ya, pokoknya bantu sampai di rumah direnovasi rumahnya, dikasih bantuan, dikasih kecukupan, kata sembakonya. Ya Allah, kita muslimin juga bisa kok ngamunkan rumahnya sebetulnya. Kalau kita mau melek dan mau kerjasama, sembako sampai anaknya sekolah. Ini yang namanya Abdul Muin ini. Mantap. Wes gak musliman. Dulurku gak harus ngereken aku. Sing kafir sing ngereken aku, tak kafir. Mantap. Makanya bahaya loh ya. Gak ngereken dulur, gak dulur seiman ya. Maknanya lebih luas. Gak ngereken saudara seiman kita sampai dia mangkel akhirnya murtad. Hati-hati bisa ditanya loh kita sama Allah. Kalau kita tahu. Perhatikan. Walaupun apa yang kita bantu, yang penting itu menjadi penghambat dia untuk menjual keimanannya. Murtad. Dibaptis di awal gereja. Diganti namanya Johannes Antonius Muin. Umur seminggu setelah itu meninggal habis. Siapa? Ayo. Guru ngaji, mimpin sholawatan. Ya, kemudian mimpin tahlilan. Ayo, siapa yang ngira? Karena itu, wis, ayo ibadah nggak perlu banyak, tapi yang penting istiqomah. Ya kalau bisa banyak istiqomah, yang sudah banyak dan istiqomah terus no. Cuman untuk ngejar husnul khotimah, gak usah akeh, yang penting istiqomah. Batu itu pecah bukan karena disiram air, cukup tetesan, tapi bentino, dekok, ngefek. Sebetulnya jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat hadirin. Dekat. Ada di sini rumahnya yang jauh dari masjid? Ada. Berarti sebetulnya jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat, sedekat rumah kita dengan masjid. Ada di sini yang nggak punya Al-Quran, sejadah, tasbih. Ya berarti bahkan husnul khotimah itu ada dalam rumahnya kita. Pokok digelar sajadahnya.
pokok dibaca Qur'annya, pokok diputar tasbihnya. Ya husnul khotimah di rumahnya kita itu. Cuman kita nggak pernah kemana-mana. Maaf, kita yang kemana-mana Al-Qur'annya nggak pernah dibaca lagi. Kita belakang ngado-ado, biskupi ado diparani. Ya, kafe restorannya, anak-anak muda itu kan yang mabar, yang nobar, yang apa mana? Waduh atau diparani, sing masjidnya gak tau diparani tadi. Yang jauh-jauh yang masjid. Jadi kita ini yang nggak pernah mendekat kepada husnul khotimah sebetulnya. Husnul khotimah itu dekat atau nang di masjidnya gak duwe sikil, Al-Qur'an gak duwe sikil, sajadah gak duwe sikil, yang namanya tasbih juga gak pernah sikil. Cuman sikilnya kita ini nggak pernah marahin tasbih, nggak pernah marahin masjid, nggak pernah marahin Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu sudah. Maka mulai sekarang nggak usah banyak, yang penting istiqomah. Syukur-syukur bisa banyak. Syukur itu bonus. Syukur-syukur itu bonus. Banyak itu bonus. Step by step. Wis, itu aja dilakoni. Simple kok hidup ini. Kita nggak diminta oleh Allah ibadah 15 jam. Udah. Istiqomah. Selebihnya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan akan datang kembali akan kita buka kitab sebagaimana biasanya. Ini karena pertemuan pertama setelah libur, saya kasih satu mukadimah untuk penyemangat buat kita untuk semakin istiqomah. Ya hadir majelisnya istiqomah, ya sholat 5 waktunya istiqomah, sholat berjamaahnya istiqomah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih daripada itu taat kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat isyraqnya walaupun hanya dengan 2 rakaat dapat pahala umrah maupun haji secara sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'idna wa qad ahlana wa barakna fi dinina ma'akum wa la rabbi wa fitna wa fitna lima ta'tabu wa la fitna karama wa la kullu halalan wa akhir al-anbiya wa la naqbadu